Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga semua sehat ya. Nah, pas banget nih kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang isu kesehatan ya sebenarnya ya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi sehat secara fisik yang juga berkaitan dengan kondisi sehat secara psikologis ya. Kondisi fisik kita, kesehatan tubuh kita ini ternyata berkaitan juga loh dengan kondisi mental kita. Oke. Nah, kita akan diskusi ini tentang healthy lifestyle ya, teman-teman. Healthy lifestyle itu yang kayak gimana sih? Nah, kemudian challenge-nya apa sih ketika kita mau menerapkan healthy lifestyle ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita berangkat dari pemahaman mengenai diri kita dulu ya, oke? Nah, teman-teman di sini ketika kalian punya banyak peran ya, khususnya kalian sebagai student atau sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar ya kalau kalian masih sekolah. Nah, di situ banyak peran yang harus kalian selesaikan, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kehidupan akademik, kemudian berkaitan dengan kehidupan kalian sebagai bagian dari anggota keluarga, begitu ya. Kemudian kalian sebagai bagian juga dari sistem, misalnya sistem ini ada sistem kalian di perkuliahan, di tempat kalian di kampus, kemudian di sekolah gitu ya, dan sebagai bagian dari masyarakat luas tentunya juga kalian memiliki peran di lingkungan sosial kalian yang lebih luas lagi. Nah, sehingga di situ seringkali mungkin muncul pertanyaan, peran mana nih ya yang perlu menjadi prioritas gitu. Kalau tadi yang saya tandain bold, ada peran sebagai anggota keluarga, ada peran sebagai akademisi, kaitannya kalian sebagai mahasiswa atau pelajar begitu ya. Mana nih yang harus didahulukan? Kadang situasi itu membuat kita berhadapan pada kondisi-kondisi yang kita perlu memprioritaskan sesuatu. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengenali peran kita dan sejauh mana kita akan berkontribusi sesuai peran kita tersebut. Gitu. Nah, perlu kita pahami bahwa kesehatan ini adalah aspek dari kehidupan yang sangat penting begitu. Kenapa? Karena menjadi faktor yang mendasari kita untuk dapat menampilkan diri kita ya, human performance, bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita, kemudian menuntaskan tugas-tugas yang kita miliki gitu, kemudian memberikan kontribusi kepada lingkungan kita dan lain sebagainya, semua yang berkaitan dengan human performance. Kalau kita tidak memiliki model kesehatan, maka akan sulit bagi kita untuk bisa memberikan sumbangsih ya, karena kita kondisinya tidak mampu, kita tidak sanggup ya secara fisik untuk melakukan tindakan. So it is very important for you to maintain your health condition-nya sebaik-baiknya. Ini sangat penting sekali, saya tekankan lagi ya buat teman-teman, karena kalau nggak sehat kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, healthy lifestyle, kita masuk ke bahasan ini, kita bisa melihatnya dengan ada beberapa sudut pandang gitu. Yang pertama adalah asupan makanan. Kita makan apa sih gitu? Ya, tentu saja kondisi yang sehat itu berkaitan dengan keseimbangan asupan nutrisi ya, untuk mendukung tubuh kita mampu berfungsi secara proper ya, secara benar gitu ya, bisa kita lakukan aktivitas-aktivitasnya itu yang sesuai dan kita berfungsi dalam keseharian gitu. Nah, ada contoh nih berkaitan dengan anemia. Nah, seringkali kita tidak menyadari kondisi kita yang lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Bisa saja ini bukan karena kondisi psikis semata, teman-teman, bukan karena misalnya, wah ini aku nggak sanggup ngapa-ngapain, ini berarti aku depresi. Belum tentu loh, belum tentu. Bisa saja ada kondisi defisiensi nutrisi di dalam tubuh kita, yaitu kekurangan zat besi, sehingga kita mengalami anemia. Nah, anemia ini kan juga membuat kita kayak
kayak berat banget untuk melakukan aktivitasnya, jadi mager kayak gitu. Nah, sehingga di sini pendekatan holistiknya adalah selain hanya melihat kondisi psikologis saja, tapi kita perlu ngecek juga kondisi fisik kita seperti apa, diet kita seperti apa, cara kita makan, nutrisi yang kita asup, kemudian jadwal makan ya, schedule-nya seperti apa, rutin atau banyak kesempatan makan yang kita skip gitu. Atau misalnya juga ada zat-zat tadi yang tidak seimbang kita asup, itu lebih banyak gula, lebih banyak garam dan lain sebagainya yang itu justru menjadi kontraproduktif. Oke, nah ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan mahasiswa atau pelajar gitu ya. Nah ini karena kegiatan tugas-tugasnya banyak, melakukan aktivitasnya banyak juga, seringkali skip makan, terus makan seadanya gitu. Apalagi untuk teman-teman yang tinggal terpisah dari orang tua, sehingga kontrol makan ini juga kadang menjadi problema tersendiri begitu. Ada isu emotional eating, kalau bete jadi makannya macam-macam, nggak terkontrol kayak gitu misalnya, atau makanannya tadi itu menjadi tidak seimbang kandungan nutrisinya ya. Nah, berikutnya adalah olahraga atau exercise, tidak harus berkaitan dengan cabang olahraga tertentu ya, tetapi gerakan-gerakan yang bisa mendukung tubuh kita untuk tetap fit. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan kelenturan ya. Kelenturan itu diperoleh dari aktivitas gerak yang kita lakukan sehari-hari. Nah, terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini yang lebih banyak berinteraksi dengan media begitu, apa namanya, mediated computer mediated communication, kita menggunakan perantara Zoom meeting atau Google meeting atau fasilitas yang lain yang kita tidak perlu untuk datang ke venue, datang ke tempat itu, tidak perlu bergerak, tidak perlu berjalan. Nah ini juga salah satu dampaknya menyebabkan kita kekurangan aktivitas fisik ya, kaitannya dengan exercise ini. Padahal exercise itu dapat meningkatkan rasa bahagia yang kita miliki, begitu, mengurangi dan mencegah kita untuk mengalami kondisi stres, kemudian dapat membantu kita untuk lebih berfokus dalam proses pembelajaran, membantu kita menjadi lebih happy tadi yang saya sampaikan ya, karena mood kita terangkat begitu ya ketika melakukan olahraga, itu kita semangatnya menjadi lebih meningkat begitu. Dan dengan sendirinya maka kita akan menjadi pribadi yang lebih fleksibel, lebih easy going, lebih fun gitu ya, membantu kita juga untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih hangat gitu. Semuanya ini akan mendukung kita untuk mencapai kondisi well-being ya teman-teman, baik dari diet juga exercise ya, semuanya mengarah ke sana. Nah, untuk bisa melakukan exercise ini secara lebih rutin begitu, nah ini adalah challenge-nya sekarang ya. Kita gimana ya caranya secara rutin melakukan aktivitas-aktivitas di sini untuk mencegah sebenarnya penyakit-penyakit kronis tadi itu yang karena ketidakseimbangan nutrisi yang kita asup ke dalam tubuh kita, itu dalam jangka panjang dapat mengarah kepada munculnya penyakit-penyakit kronis gitu. Misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, kemudian back pain ya kalau terlalu banyak duduk dan tidak banyak latihan, osteoporosis, kemudian obesitas dan lain sebagainya ya. Ini patut menjadi concern kita, tidak hanya di saat ini saja, tetapi dalam ya katakanlah 5, 10 atau 15-20 tahun yang akan datang ya, karena efeknya dari latihan yang kita gunakan atau tidak adanya latihan yang kita gunakan barangkali tidak langsung ya efeknya, tapi efeknya baru kita rasakan dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Begitu. Nah, studi di banyak literatur itu mendukung bahwa exercise ini tidak hanya membantu individu untuk merasakan well-being secara psikologis, tetapi juga akan mendukung ya kesehatan dia secara menyeluruh begitu ya, sehat fisik dan juga tentunya sehat secara mental melalui aktivitas fisik ini.
Baik. Nah, berikutnya lagi yang menarik untuk kita bahas terkait dengan healthy lifestyle adalah pola tidur. Bagaimana tidur ini menjadi aspek yang penting untuk mendukung kesehatan seseorang karena dalam proses tidur ini individu akan memiliki kesempatan ya di dalam tubuhnya untuk melakukan regenerasi sel gitu. Nah, problemnya adalah mahasiswa atau siswa banyak yang mengeluhkan bahwa mereka mengalami keterbatasan waktu tidur karena jam belajar yang terlalu panjang, tugas yang terlalu banyak, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mengupayakan tidur yang lebih berkualitas tentunya butuh pengelolaan diri di aspek-aspek yang lain, misalnya berkaitan dengan timetable atau jadwal ya. Jadwal aktivitas sehari-hari itu seperti apa? Aktivitas yang sudah fix, aktivitas yang lebih fleksibel, aktivitas leisure atau bersenang-senang. Nah, ini perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tetap ada kesempatan untuk self-care. Salah satunya adalah dengan memberikan waktu tubuh kita beristirahat melalui tidur ini. Gitu. Ya, sayang sekali kalau misalnya kita mengurangi waktu tidur kita atau memiliki pola tidur yang tidak teratur begitu ya, karena tubuh kita akan kekurangan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya, regenerasi sel, kemudian proses penyembuhan di organ-organ internal kita. Jadi berapa sih ininya kira-kira untuk dibutuhkan bisa tidur secara optimal gitu ya. Jadi memang meskipun disebutkan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan juga, tetapi setidaknya tidur cukup ya antara 6 sampai 8 jam itu tetap dianggap sebagai kesempatan yang optimal di malam hari ya, itu untuk tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Baik. Nah, coba kalau misalnya kita kemudian menelaah ya, mengkaji di diri kita masing-masing issues atau permasalahan-permasalahan apa nih yang kita hadapi akhir-akhir ini gitu dari dua sudut pandang secara fisik dan secara psikologis. Karena ini sangat berkaitan ya antara satu sama lain, ini pengaruhnya besar gitu. Kondisi fisik yang tidak sehat akan berpengaruh kepada kondisi psikologis. Kondisi psikologis yang tidak optimal juga akan menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh kita ya, minimal pada metabolisme tubuh yang juga akan ikut terdampak menjadi tidak seimbang gitu. Ada kalau secara fisik tadi lack of nutrient gitu atau imbalance nutrition gitu, kemudian lack of sleep, kemudian minimum exercise. Nah, secara psikologis yang mengancam kita ada poor coping strategy. Jadi cara-cara untuk copingnya menghadapi stresor ini, cara menghadapi stresor ini sangat terbatas gitu ya. Padahal tantangan kita dari waktu ke waktu itu menjadi semakin kompleks di masa kini. Perlu bagi kita untuk mengembangkan strategi coping menghadapi stres ini. Kemudian isu berikutnya adalah limited support system. Nah, ini memang sulit kalau kita menghadapi secara sendiri, kita butuh dukungan sistemik begitu ya. Adanya group awareness atau kesadaran di dalam kelompok dan juga adanya scaffolding atau dukungan dari rekan sebaya melalui peer assistance itu akan membantu meringankan problem ya, terutama bagi mahasiswa atau pelajar begitu. Group awareness ini contohnya kayak gimana ya, dalam support system. Jadi kita kenal gitu, kita tahu teman-teman kita itu siapa begitu. Dan kita juga paham apabila dalam situasi tertentu teman kita ini tidak menunjukkan performa sebagaimana mestinya gitu. Misalnya kuliah online atau sekolah online itu nggak hadir atau tidak pernah on cam, tidak pernah membalas ketika disapa. Nah, ini pasti ada sesuatu begitu. Barangkali bisa ada pendekatan-pendekatan selanjutnya untuk memastikan kondisinya seperti apa. Kemudian
Peer assistance tadi adalah baik dari sudut pandang memberi bantuan ataupun pencari bantuan. Nah, ini penting sekali untuk mengkomunikasikan kondisi gitu. Jadi kalau memang ada problem, ada kesulitan dalam hal akademik atau kesulitan secara personal gitu, carilah orang yang dapat dipercaya untuk bisa memberikan support. Nah, kenapa? Karena di sini burden atau tanggungan ya, tanggung jawab tugas-tugasnya ini akan terus berdatangan, dan jika tidak mendapatkan tadi itu tidak punya coping strategi yang efektif dan juga tidak mendapatkan support dari lingkungan terdekat, nah di sini rentan individu mengalami burnout atau ya kondisi yang sangat stres parah begitu, yang menyebabkan tidak mampunya isi individu itu untuk menunjukkan potensinya secara optimal. Performansi akademiknya menjadi buruk ya, kalau kita ngomongin prestasi menjadi tidak berprestasi jatuhnya gitu. Padahal sebenarnya individu ini memiliki kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk bisa berprestasi. Kalau kayak gini kan jadi sayang ya teman-teman. Oke, sehingga kalau kita mau bahas apa yang bisa kita lakukan, kemudian adalah yuk kita melatih diri kita untuk bisa mindful gitu dalam aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita refleksikan bahwa don't just look but observe gitu, berikan perhatian, kemudian mindful terhadap apa yang dilakukan gitu, sehingga kita tidak kemudian kayak overthinking itu menjadi minimal ya, kita nggak kepikiran macam-macam, tetapi fokus kepada apa yang dilakukan di sini dan saat ini. Kemudian tadi berkaitan dengan pola makan, ya, don't just eat but taste. Beri kesempatan kepada diri kita untuk benar-benar menikmati ya apa yang kita makan itu tadi. Mindful of what you are eating or consuming. Jadi kalau memang zat itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya kita batasilah asupannya gitu. Kemudian don't just sleep but dream, artinya di sini kita meningkatkan kualitas tidur gitu. Kita bisa melakukan sleep hygiene untuk meningkatkan kualitas tidur kita, menyiapkan diri kita. Ini bagian dari self care sehingga tubuh kita memang benar-benar beristirahat gitu. Ya, coba membatasi penggunaan screen atau layar, baik itu laptop maupun handphone ya, pada waktu menjelang tidur, atau juga layar TV kita batasi sehingga otak kita memang mampu untuk benar-benar beristirahat. Kemudian berkaitan dengan hazels atau tantangan sehari-hari, kita coba pahami bahwa ada positive subjective experience, ini pengalamannya sifatnya pengalaman individual begitu ya. Kita mencoba untuk memaknai aktivitas yang kita lakukan, kemudian di situ misalnya ada emosi-emosi yang terlibat di dalamnya, coba kita kenali emosi kita itu tadi, dan kita kembangkan emosi-emosi positif ya. Di sini saya menggunakan istilah mengembangkan emosi positif, bukan berarti kita menghapus emosi negatif. Jadi emosi negatif akan tetap ada, tetap barangkali karena peristiwa-peristiwa tertentu itu dapat muncul ya. Nah, itulah yang kita butuh untuk kenali, kita ekspresikan perasaan itu, kita terima perasaan itu. Nah, kemudian untuk menangkalnya atau untuk mengurangi dampak dari emosi negatif ini agar tidak menjadi mood yang negatif juga, maka kita kembangkan tadi emosi-emosi yang positif begitu. Melalui apa? Kalau pengalaman subjektif ini kita melalui proses pemaknaan bahwa meskipun ada hal yang buruk yang kita alami dan juga ada perasaan buruk yang kita rasakan begitu, pasti ada hal yang dapat kita ambil hikmahnya atau kita petik pelajarannya ya. Dengan demikian mood kita pun akan menjadi relatif lebih stabil begitu ya, karena upaya yang kita lakukan tadi untuk menyeimbangkan antara emosi yang negatif dan juga emosi yang positif. Oke. Nah,
Sehingga pesan saya yang terakhir adalah don't just exist but live gitu. Jadi kehidupan kita ini memang kita perlu seimbangkan, kita sehat tidak hanya sehat secara fisik saja, tetapi juga sehat secara mental atau secara psikologis. Nah, sebagai determinant of health begitu ya, keduanya ini perlu diseimbangkan. Begitu juga dengan aspek-aspek kehidupan kita lainnya yang sepertinya tidak berkaitan tetapi memiliki peranan yang penting ya pada akhirnya berkaitan juga. Misalnya apa? Misalnya kondisi finansial, kondisi tempat tinggal, kemudian kondisi komunitas di mana kita hidup gitu ya, pendidikan ya. Nah, pekerjaan bagi yang sudah bekerja atau sambil bekerja, nah itu semuanya akan mendukung kondisi sehat kita, sehat yang secara utuh, menyeluruh dan integratif begitu. Ya. Nah, khususnya pada mahasiswa, khususnya pada pelajar gitu ya. Nah, perlu pentingnya ini di sini saya highlight lagi sekali lagi balance diet. Kemudian jadi makanannya seimbang ya, asupan gizinya, kemudian terhidrasi, banyak minum air putih, kemudian tidur yang cukup dan bersama dengan exercise di sini ya untuk mengembangkan healthy lifestyle. Nah, itu menjadi pendukung yang penting untuk pencapaian kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jadi kalau misalnya ngerasa moodnya buruk, coba deh tolong dicek lagi kesehariannya seperti apa. Makannya, pola makannya seperti apa, ya, kemudian pola tidurnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, sudah cukup atau belum begitu. Nah, dengan menyeimbangkan kedua area ini, physical and mental health begitu, ya harapannya kita bisa menjadi individu yang lebih integrated tadi itu ya, seimbang dalam berbagai aspek dan dapat berfungsi secara optimal di keseharian kita sesuai dengan peran yang kita miliki. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Salam.